Kami lanjutkan dialog bersama Bung Rely Regan, Bung Ferdinand Hutahian, dan Mas Adi Praitno. Bung Rely, ini kan sekarang jadi pertanyaan siapa yang bakal mengganti posisinya Noel di kursi Wamenakar. Tapi kalau dari Anda ikhlas nggak kalau misalnya posisi ini nggak dikasih ke teman-teman relawan lagi, ke teman-teman Anda, padahal kan Anda sudah mendukung di 2024 lalu? Bah, itu kan hak prerogatifnya Bapak Presiden, mana bisa kita intervensi. Yang namanya relawan, yang namanya partai politik tidak bisa mengintervensi apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Ya. Gitu, ya. Tapi Anda ikhlas, rela-rela aja? Ya, saya rasa kan banyaklah pilihannya bisa Bapak Presiden pilih. Yang punya integritas, yang punya kemampuan yang mumpuni. Itu hak prerogatif Bapak Presiden dan komitmen untuk memberantas korupsi dan jauh dari tindak pidana korupsi. Artinya integritasnya, pencegahannya itu harus betul-betul orang yang mempunyai integritas yang diyakini betul. Oke. Kalau gitu, kalau dari Bung Ferdinand, ini kan kemarin PDIP juga bilang akan jadi penyeimbang, bukan oposisi. Nah sekarang dengan Wamenakar kan kosong, Anda melihat ini sebagai ruang terbuka untuk masuk ke PDIP di kabinet nggak? PDI Perjuangan sampai hari ini sikapnya kami menerima instruksi dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri untuk mendukung segala kebijakan yang baik dari kebijakan Pak Prabowo, tetapi tetap kritis kepada hal-hal teknis pelaksanaan dari kebijakan yang baik, tetapi teknisnya ada yang tidak baik, maka PDI Perjuangan akan tampil kritis. Jadi untuk kasus Wamenakar ini, kami PDI Perjuangan tidak berharap sama sekali untuk diminta atau dibuat atau diutus menggantikan saudara Noel sebagai wakil menteri, karena PDI Perjuangan juga kan adalah partai besar, masa ia levelnya hanya wakil menteri, kan nggak lucu lah. Tapi yang pasti bahwa sampai hari ini keputusan PDI Perjuangan belum pernah menyatakan dan tidak untuk bergabung sampai saat ini. PDI Perjuangan, instruksi Bu Megawati kepada kami masih jelas untuk mengawal program Pak Prabowo yang pro rakyat, tetapi mengkritisi proses pelaksanaannya supaya tidak salah, dan mengkritisi juga kebijakan yang memang tidak pro rakyat. Jadi soal pengganti Emmanuel Ebenezer, kami PDI Perjuangan tidak ingin campur tangan dalam hal ini, tapi ya mungkin kami bisa berpesan kepada Presiden untuk ke depan ini memilih pejabat-pejabat memang yang pantas untuk menjadi pejabat. Karena bagi kita melihat di kabinet ini ada beberapa orang yang memang belum pantas untuk menjadi pejabat, dan faktanya Siapa, Bu Ferdinand? sampai hari ini kan di kabinet Pak Prabowo, ya. Siapa beberapa orang itu? Di kabinet Pak Prabowo ini contohnya masih ada Budi Ari yang tersenggol judi online. Ya, sampai hari ini masih melenggang, bahkan kemarin itu kita dengar sudah pengen masuk jadi di kadernya Gerindra, mungkin mencari perlindungan. Masih ada beberapa nama lain lagi yang harus dievaluasi. Tapi kami sebagai partai penyeimbang saat ini tidak ingin mencampuri, tetapi wajar bagi kami memberikan saran kepada Presiden Pak Prabowo sebagai wujud kami untuk mendukung pemerintahan beliau supaya tidak gagal. Oke, nah tadi soal kursi Wamen, sebenarnya Mas Adi, urgent nggak untuk segera diganti atau ya biarin aja kosong? Saya mau komentar dua hal. Pertama, di pemerintahan kali ini jangan pernah main-main dengan korupsi. Jadi siapapun yang terlibat pasti akan ditindak. Yang kedua, persoalan Wamen bagi saya nggak penting-penting amat, karena masih ada menteri yang sebenarnya masih bisa menjalankan fungsinya, terutama untuk sebagai penterjemah dan dari keinginan Presiden. Sekalipun tidak ada wakil menteri, saya kira pekerjaan menteri akan established dan akan semakin kuat. Dan kita juga tahu bahwa persoalan Wamen ini kan dalam banyak hal adalah semacam politik akomodasi kepada pihak-pihak yang selama ini dinilai punya kontribusi terkait dengan pemenangan Pilpres 2024 yang lalu. Dalam politik itu sah. Tapi bagi saya persoalan Wamen tidak terlampau penting, tidak terlampau mendesak untuk segera dicarikan penggantinya. Mengingat sang menteri per hari ini saya kira performa kinerjanya itu masih dianggap masih bisa untuk diharapkan untuk memperbaiki di sektor ketenagakerjaan. Tapi overall bagi saya terkait dengan soal OTT oleh KPK dan terkait dengan pemerintahan di masa yang akan datang, kita tahu bahwa salah satu kunci negara besar itu adalah soal bagaimana law enforcement dan supremasi hukum itu memang harus di atas segala-galanya. Ini yang saya kira memang kita sangat apresiasi, dan tentu saja persoalan-persoalan korupsi yang jauh lebih besar harus berani diungkap sebagai upaya ini kita serius menghadapi persoalan korupsi. Nah, tapi Mas Adi, kalau gitu peluang relawan yang kembali mengisi di kabinet masih terbuka lebar atau Pak Prabowo janjian kapok nih? Kalau mau jujur sebenarnya relawan dan nggak relawan untuk menempati posisi menteri ataupun wakil menteri, saya melihat sepanjang Pilpres 2024 yang lalu posisi relawan tidak terlampau signifikan. Yang menonjol itu adalah fungsi bagaimana peran-peran dari partai politik
agak berbeda dengan era pemerintahannya Jokowi 2014, 2019, 2024. Posisi relawan sangat signifikan, menjadi salah satu instrumen yang memang terdepan dan bahkan menempati posisi-posisi strategis. Tapi di pemerintahan Pak Prabowo Subianto, baik peran politiknya itu secara perlahan memang tergantikan bagaimana orkestrasi dari koalisi besar yang dimiliki oleh Pak Prabowo. Begitupun di posisi-posisi strategis, sorry to say, tidak terlampau kelihatan sebenarnya unsur-unsur relawan yang memiliki posisi-posisi penting, baik pada posisi wamen ataupun sebagai wakil menteri. Oleh karena itu, ketika ada peristiwa politik terhadap salah satu oknum dari relawan politik, bagi saya ini bukan soal harus diganti dari relawan. Tapi yang paling penting, kalaupun toh ada kebutuhan untuk mengganti posisi wakil menteri, carilah yang memang bisa bekerja. Dan yang paling penting, punya integritas supaya tidak nyerong-nyerong. Melakukan tindakan-tindakan yang itu terhindar dari korupsi. Saya kira itu penting. Oke, nah Mas Adi, kan kalau kita melihat sosok Noel ini sebenarnya dekat juga dengan circle dari ya Pak Prabowo karena relawannya dan juga Pak Jokowi. Tapi bisa tetap terjaring OTT KPK. Ini apa yang terjadi? Akan berpengaruh juga nggak hubungan kepada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Saya kira nggak ada hubungan yang kemudian akan terpengaruh dan terdampak dalam konteks ini. Saya melihat rata-rata kecenderungan secara umum. Jadi siapapun yang terlibat dalam persoalan korupsi, entah dia proporsional, entah dia elit partai, entah dia anggota dewan, ataupun elit-elit kunci, kalau dia sudah berurusan dengan persoalan hukum, semua angkat tangan. Dan pasti akan menganggap itu adalah proses hukum dan semua harus dihargai. Tapi ada eksepsional, kalau ada persoalan-persoalan hukum yang dinilai itu janggal, ada potensi soal politiknya jauh lebih kuat dibandingkan persoalan hukumnya, maka biasanya ada yang pasang badan. Dalam kasusnya Pak Hasto, ini partainya Bung Fernian sejak awal prosesnya kan panjang, ini dituding unsur politiknya jauh lebih besar, makanya PDIP sekalipun pasang badan dan tidak memecat Pak Hasto sebagai sekjen dan kemudian menjadikan Hasto sebagai sekjen untuk yang ketiga kalinya. Begitupun yang terjadi pada Tom Lembong. Prosesnya panjang, dianggap ada unsur politiknya yang kuat, sehingga begitu banyak kelompok-kelompok sipil sekalipun yang juga memberikan dukungan politik. Nah, kita tunggu apakah betul yang terjadi pada Bung Noel hari ini, unsur politiknya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan unsur-unsur hukumnya. Per hari ini pembelaan itu tidak ada. Dan hanya mengatakan bahwa ini tidak seberapa jumlahnya. Masih ada yang lebih besar, masih ada yang lebih jombo yang mesti diungkap. Dalam persoalan korupsi bagi saya, kecil dan besar sama aja. Ini harus dibereskan dan harus ditindak. Oke, nah kalau gitu saya mau balik lagi ke Bung Rely. Bung Rely, ini kan juga tidak ada yang pasang badan dan diduga menerima 3 miliar rupiah baru 2 bulan setelah dilantik. Nah, bagaimana Anda akan bisa menjelaskan, meyakinkan ke publik yang lain ataupun juga kepada pemerintah kalau ya relawan tidak semua seperti ini? Ya enggak dong. Ini kan apa namanya sistem ya, sistem yang dilakukan. Noel itu melakukan turun terkait penahanan ijazah-ijazah di beberapa karyawan perusahaan. Ada sistem yang setelah dikeluarkan oleh edaran dari Kementerian Tenaga Kerja kepada perusahaan-perusahaan, sistem itu tidak berjalan. Bagaimana gravitasi atau penyuapan atau yang disebut pemerasan oleh KPK itu dilakukan itu karena ada apa? Jam kerja, sistem online yang berjalan itu tidak berjalan. Bagaimana? Jadi Anda meyakini Bung Noel sebenarnya nggak ada urusannya sama kasus ini? Ada, ya makanya KPK kita hargai, kita hormati. KPK nggak serta-merta melakukan OTT, kan udah jelas OTT dia melakukan tangkap tangan, berarti langsung menuju ke pelakunya. Tapi artinya seperti ini, selagi sistem yang berlaku ada di kementerian, seluruh kementerian, saya tidak hanya bilang Kementerian Tenaga Kerja aja ya, kementerian lain seperti ini, aparatur sipil negara yang ada di dalamnya pejabat eselon 1, eselon 2, tidak integritasnya, udahlah. Masuk separuh itu ke dalam penjara semua. Oke, Bung Rely, tapi sekarang udah jadi tersangka, Anda berharap ya Bung Noel bisa dapat amnesti juga dari Presiden? Oh, ini kan amnesti dan abolisi itu tidak bisa dikait-kaitkan dengan urusan politik. Itu asli presiden. Presiden yang berhak, itulah apanya kelebihannya sebagai seorang presiden. Dia bisa mengeluarkan amnesti, abolisi. Tapi kita lihat sendiri, Bapak Presiden dengan kelegoannya dia memberikan itu kepada semua warga negara. Itu tidak ada kait-mengaitnya ya. Jadi proses hukum berjalan, kita hargai, kita hormati. Terima kasih. Oke, nah kalau Bung Ferdinand, singkat saja, apakah dari PDIP melihat apa yang terjadi pada hari ini adalah bukti Pak Presiden tegas tidak pandang bulu, atau ada makna lain Anda lihat? Singkat saja.
Ya, bagi kami melihat bahwa memang Presiden sedang berusaha serius menunjukkan bahwa beliau ingin pemerintahannya bersih. Sayangnya jajarannya masih banyak yang belum mampu memahami keinginan Pak Prabowo, salah satunya Noel, sehingga situasi seperti ini dan beliau akhirnya terpeleset oleh perilakunya yang tidak terpuji saat ini. Kami berharap ke depan bahwa dalam pemilihan ini, pemilihan calon-calon pengganti menteri maupun wakil menteri, Pak Prabowo betul-betul melihat orang-orang yang berintegritas, jangan hanya orang-orang yang pintar ngomong tetapi ternyata di belakang yang melakukan hal tercela seperti ini. Oke, baik Bung Rally Regan, Mas Adi Praitno dan Bung Ferdinand Hutahian. Terima kasih semuanya sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih. Selalu.